Jika Allah pernah menghadirkan seseorang yang membuatmu tertawa bahagia, maka Allah sedang menyiapkan pahala syukur. Jika Allah menghadirkan seseorang yang membuatmu meneteskan air mata bersedih, maka Allah sedang menyiapkan pahala sabar. Jika Allah pernah menghilangkan seseorang yang kamu miliki dan bahkan kamu cintai, maka Allah sedang menyiapkan pahala ikhlas. Sekarang saya mau tanya, berarti untuk semua masa lalu kita yang pernah terjadi, semuanya baik atau tidak? Jika dihadapi dengan hati yang bersih, jika dihadapi dengan hati yang jernih, maka semuanya baik. Lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban likulli mu'min, ajaib hidup seorang yang beriman itu. Ahilman, apa yang membuat dia hebat dan ajaib? Yang membuat dia ajaib adalah karena semua perkara dalam kehidupannya ada baik, nggak ada yang tidak baik. Ketika Allah hadirkan sesuatu yang membahagiakan, berarti babnya Allah sedang menghadirkan bab syukur. Tapi kalau ada orang yang pernah menyakiti hati kita sampai kita bersedih, maka sebenarnya Allah sedang menyiapkan pahala sabar. Bahkan saat kita kehilangan seseorang yang kita miliki, yang kita cintai, benar-benar kita nangis karena kehilangan itu, maka pada bab yang bersamaan Allah sedang menyiapkan pahala ikhlas. Jadi semuanya baik teman-teman sekalian. Dan jangan pernah mengukur kebaikan itu sesuai dengan ukuran logika kita sebagai manusia. Demi Allah, kita ini manusia terlalu lemah untuk bisa mengukur semua kejadian yang Allah datangkan. Kita ini manusia terlalu tak punya kekuatan untuk bisa memastikan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Tapi pastikan dalam kehidupan teman-teman, semua yang hadir ini berkat rahmat, iradat, kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti yang terbaik untuk kita. Kita mah kadang-kadang suka mengambil hak Allah dalam menentukan sesuatu, seakan-akan maunya kita itu yang terbaik menurut kita, padahal belum tentu baik menurut Allah. Jadi sebenarnya dalam urusan hidup ini, apapun yang pernah terjadi, yang terbaik pasti yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Ahilman punya satu mantra yang selalu saya ucapkan ketika saya mendapatkan sesuatu apapun yang Allah hadirkan, saya selalu mengatakan ini yang terbaik. Teman-teman lulus kuliah, kemudian nyari kerja, sampai sekian tahun lamanya pekerjaan itu belum dapat, bahkan teman-teman seangkatan sudah pada kerja semua. Maka teman-teman katakan dalam hati teman-teman, ini yang terbaik. Dan jika Allah pernah menghilangkan seseorang, sesuatu yang kita cintai, maka pada bab yang bersamaan Allah sedang menyiapkan pahala ikhlas. Teman-teman sekalian, pahala ikhlas ini pahala yang sangat mahal dalam kehidupan. Bahkan ketika sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma ma'nal ikhlas, apa itu ikhlas? Nabi kemudian menjawab, ma'araftu, aku tidak tahu. Coba, Rasul ditanya tentang ikhlas, Rasul kemudian menjawab, ma'araftu, sampai 3 kali. Ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Kata Nabi, engkau lebih tahu, Allah lebih tahu, dan aku tidak mengetahuinya. Apa bahasa gampangnya? Ikhlas itu berarti menerima semua yang Allah hadirkan dan mengembalikan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak akan pernah memberikan skenario hidup kepada kita kecuali Allah paham cuman kita yang bisa menghadapinya. Ketika teman-teman didatangkan oleh Allah sesuatu yang menyakitkan, kita akan bilang sama Allah, ya Allah kenapa sekarang sih? Ya Allah kenapa begini sih? Mohon maaf, kalau ada di antara teman-teman yang menjawab seperti itu, berarti teman-teman gak paham dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Karena semua yang Allah hadirkan itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Berusahalah untuk membuka hati dengan cara ikhlas. Karena saat kita ikhlas, di saat yang bersamaan Allah sedang berikan ganti yang lebih baik. Ahilman itu pernah mengalami bab yang sama. Kehilangan orang yang dicintai di saat waktu yang mendadak. Kelas 3 SMA waktu saya pesantren Darul Arqam di Garut. Kemudian kelas 3 SMA saya dapat beasiswa AFS ke Amerika Serikat. Saya berangkatlah ke Amerika Serikat. Baru 3 bulan di sana, saya dapat kabar. Ibunda yang saya cintai itu diambil usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya bingung waktu itu. Mau pulang, bingung di Amerika. Dan gak boleh pulang karena programnya 1 tahun di Amerika. Apa yang terjadi saya terima dan saya katakan sama Allah, ya Allah, ini yang terbaik. Dan kalau seandainya Engkau panjangkan umur saya sebagai anaknya, maka saya berjanji kepadamu, ya Allah, saya akan menjadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, jadi anak yang berbakti dengan cara belajar agama, menghafal Al-Quran, meningkatkan akhlak kebaikan. Karena saya yakin setiap kebaikan anak kepada orang tuanya itu akan sampai walaupun orang tuanya sudah wafat. Saya masih ingat itu, seminggu sebelum saya berangkat ke Amerika, saya dikasih libur sama pesantren untuk pulang ke rumah. Dan sama seminggu itu saya habiskan bersama ibunda saya berdua. Karena saya anak bungsu, ibu saya sakit stroke sebelah kanan, tidak bisa bergerak. Jadi setiap saya pulang, itu saya tidak pernah meninggalkan ibunda saya. Karena saya tahu seminggu lagi saya mau berangkat ke Amerika Serikat. Kemudian di saat menemani ibunda itu, banyak kenangan obrolan yang Masya Allah, saya kira dulu cuma obrolan biasa, tapi kemudian menjadi kenyataan hari ini. Satu kali di waktu pagi sedang sarapan, ibu saya suapin. Ketika ibu saya disuapin, ibu saya bilang gini, Iman, mama doain ya, nanti Iman bisa ceramah di TV kayak Ustadz yang di TV itu. Terus saya jawab, bagaimana caranya mah? Kita orang Garut, orang kampung, anak yatim, jarak Jakarta Garut kan cukup jauh, 6 jam. Rasanya ucapan ibu saya itu nggak akan mungkin pada waktu itu. Kemudian ibu saya jawab, aminkan saja. Saya aminkan. 2 hari kemudian ibu saya dapat kado dari orang yang baru pulang umroh. Kadonya adalah, hadiahnya adalah sejadah gambarnya Ka'bah. Kemudian ibu saya setelah sholat tidak pernah lepas baca talbiyah. Saya tanya ibu saya, Mama kenapa baca talbiyah setelah sholat? Kata ibu saya, Iman, Mama itu pengen banget berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Berangkat ke Baitullah tuh harus punya uang. Mama nggak punya uang. Dulu almarhum ayah tidak meninggalkan warisan yang banyak. Sampai kata ibu saya, diusapin pipi saya, Iman, kalau Mama nggak sempat berangkat ke Baitullah, Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Saya masih ingat percakapan itu. Ketika saya dapat kabar ibu saya wafat, saya terima dengan ikhlas. Karena saya yakin itu bukan kemauan kita, tapi kemauan Allah. Kalau kita nawar sama Allah, ya Allah kenapa sih harus sekarang? Kenapa nggak nunggu saya pulang dulu? Kenapa nggak nunggu saya selesai sarjana dulu? Kenapa nggak nunggu saya kemudian selesai program di Amerika baru kemudian saya bisa lihat ibunda saya? Tapi kenapa dicabut di waktu itu saat saya jauh? Allahu Akbar. Pada waktu itu saya nggak terima. Pelan tapi pasti saya belajar tentang keikhlasan. Teman-teman tahu? 12 tahun kemudian ucapan ibunda saya yang pernah terucap di lisannya hampir semua jadi kenyataan. Ibu saya pernah bilang, nanti Iman di TV. Gimana bisa tampil di TV? Kita bukan orang Jakarta. Demi Allah bukan karena kepintaran saya, tapi semua karena doa ibu saya yang saya terima dengan cara yang ikhlas pada bab itu. Hari ini saya bisa berangkat ke Baitullah kapanpun, karena saya punya tour and travel haji umroh sendiri. Tapi sayang saya nggak bisa bawa ibu saya. Padahal ibu saya ingin sekali berangkat ke Baitullah. Babnya bab ikhlas. Maka teman-teman sekalian, teman-teman tidak akan mendapatkan hikmah dari kejadian masa lalu sebelum teman-teman ikhlas menerimanya. Mohon maaf lahir batin, kalau di sini ada yang pernah ketemu dengan orang yang pernah menyakiti kita, ada orang yang pernah melukai hati kita, dan sampai pada jam ini belum ada orang yang menggantikan dia di hati kita, maka pertanyaannya bukan gak ada orangnya, bukan, karena hati kita masih belum ikhlas menerima kejadian itu. Sehingga ketika ada orang yang disiapkan oleh Allah, hati kita masih tertutup, hati kita masih ternoda dengan apa yang kita pikirkan sendiri. Padahal sebenarnya Allah sudah siapkan orang yang baik dalam kehidupan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 80-81, akan ada hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa kata kuncinya? Kita tidak akan pernah didatangkan jawaban tentang apapun kecuali hati kita salim selamat. Doa kita kenapa gak diijabah-ijabah? Bukan kurang doanya, karena bisa jadi saat berdoa hati kita tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengganti itu nggak datang-datang dalam kehidupan kita? Bukan nggak ada penggantinya, tapi karena hati kita belum ikhlas menerimanya.
kita di PHK. Kenapa kita belum bisa mendapatkan pekerjaan baru padahal udah apply kemana-mana? Bisa jadi hati kita belum bersih. Penyakit kita kenapa tak kunjung sembuh? Bukan kurangnya obat, bukan kurangnya dokter, tapi karena barangkali hati kita belum benar-benar bersih menghadapi itu semua.